Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami memuji Allah dan meminta pertolongan serta perlindungan dari kejahatan diri kita, dan Allah tidak pernah menyesatkan kita. Saya bersaksi tidak Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Salam dan taslim saya haturkan kepada sang revolusioner Islam, sang pejuang Islam, sang pembela Islam, yang karena perjuangannya pada saat ini saya duduk. Kita semua masih diberikan kesempatan hidup dengan nafas-nafas Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Ibu. Hadirin rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang dikutuk menjadi batu seperti Malin Kundang pada masa itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada zaman sekarang ini banyak anak yang durhakanya melebihi Malin Kundang pada masa itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa cinta ibu adalah kedamaian. Kita tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya. Kita tidak perlu melayakan diri untuk memperolehnya. Karena pada hakikatnya hati ibu, cinta ibu, ketulusan ibu adalah ruang kelas tempat anaknya belajar. Hadirin rahimakumullah. Sedari kecil hingga dewasa pun kita mengetahui bahwa nama ibu masih menjadi peringkat pertama manusia terhebat di dunia. Mengapa tidak? Ibu adalah sosok satu-satunya insan yang rela kelaparan demi orang lain. Ibu adalah sosok yang ketulusan cintanya tidak ada insan yang menandinginya. Ia berjuang untuk membahagiakan anak-anaknya sampai nyawanya pun ia taruhkan. Masya Allah. Saking istimewanya seorang ibu, sampai di dalam Al-Quran pun menjelaskan kedudukan seorang ibu. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung selama 9 bulan ditambah menyapinya selama 2 tahun. Hendaknya ia bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapaknya, dan kepadakulah tempat kembalinya. Quran surah Luqman ayat 14. Hadirin rahimahullah, dari ayat ini kita dapat memetik hikmah bahwa Allah telah menjelaskan kedudukan ibu di dalam Islam. Dan kalau kita berbicara tentang ibu, pasti terlintas dalam pikiran kita ada sebuah kisah yang menceritakan ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang di muka bumi ini yang harus saya berikan pelayanan dengan sebaik-baiknya?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasul. "Ibumu." Siapa lagi? "Ibumu." Sampai pertanyaan keempat, pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, "Siapa lagi?" Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, "Ayah." Masya Allah. Menurut Rasulullah SAW disebutnya 3 kali nama ibu dalam sabdanya dikarenakan ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidupnya, di antara lain mengandung, melahirkan, serta menyusui. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, jika hari ini kita masih belum bisa membahagiakan seorang ibu, mari kita belajar mulai hari ini. Mari kita sama-sama memperbaiki niat kita untuk seorang ibu. Mari kita melakukan hal-hal sederhana untuk membahagiakan seorang ibu, walaupun tidak mewah. Jangan pernah malu mendapatkan
ibu yang miskin, yang jelek, yang dekil. Karena pada hakikatnya, karena pada dasarnya tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu anak pun yang dapat membalas jasa seorang ibu di atas muka bumi. Bahkan sampai ibu musyrik sekalipun, bahkan sampai ibu syirik sekalipun, kita dianjurkan, masih dianjurkan untuk berbakti kepada beliau. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Asma binti Abu Bakar, ia datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Bagaimana hubunganku dengan ibuku sementara ibuku adalah seorang musyrik, seorang yang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tetaplah kamu bersilaturahim kepadanya. Hadis riwayat al-muttafaqun alaihi. Masya Allah, begitu mulianya kedudukan seorang ibu di dalam Islam, sampai-sampai seorang ibu yang musyrik pun anaknya tetap dianjurkan untuk berbakti kepada seorang ibu. Subhanallah. Semoga kita senantiasa mulai sekarang kita dihindari untuk berbuat buruk kepada ibu, untuk belajar menghargai ibu selagi masih ada, kita menyayangi seorang ibu, dan semoga Uwais Al-Qarni tetap menjadi suri tauladan bagi kita semua. Siapa Uwais Al-Qarni? Siapa? Dia tidak terkenal di bumi, dia tidak viral di bumi, tapi dia viral di langit. Mengapa? Apa prestasinya? Apa yang ia lakukan sehingga ia viral di langit? Bukan? Ya, Uwais Al-Qarni adalah salah satu seseorang yang sangat memuliakan ibu. Masya Allah. Akhir kata dari saya, ibu adalah pintu rahmat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tutup pintu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.